Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-saqul qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Jamaah salat subuh Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita tentunya dicatat sebagai amal saleh kita dan diterima oleh Allah serta mengantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang tentunya mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabar nih Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar inilah yang terus kita kumandangkan ya, karena Allah Maha Besar, kita tuh kecil ya, gitu ya. Kita kecil di hadapan Allah, maka kita tunduk sujud ya. Saat kita sholat, kita angkat kedua tangan kita nyerah ya sama Allah, angkat kedua tangan kita. Kemudian sambil mengucapkan kalimat Allah Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil ya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kita memang lebih kecil lagi di hadapan Allah, tentunya kita dengan sujud ya, menyengkurkan kepala kita. Nah, mudah-mudahan ya sekali lagi ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita masih kajian tentang ibadah puasa ya. Kemarin sudah kita bahas ayatnya dan tadi pun dibacakan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sana kalau kita amati ayat ini ada 3 kata kunci ya. Yang pertama iman, yang kedua puasa, yang ketiga takwa. Nah, makanya kemarin sudah kita bahas tentang imannya ya. Yang mudah-mudahan kita memiliki kekuatan iman ya. Makanya kita bekali iman kita, perkuat iman kita, karena orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa hanya orang yang beriman ya. Dan bisa juga bahwa dalam beramal kita melandasinya yaitu dengan iman ya. Jadi amal kita itu harus dilandasi dengan iman ya. Karena kalau tidak dilandasi dengan iman, itu tidak memiliki kekuatan ya, bahkan rapuh nantinya ya. Mungkin kalau bukan karena iman, karena yang lain ya. Makanya termasuk orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan beramal soleh ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kemarin tentang imannya ya. Jadi ayatnya baik saya bacakan lagi, mudah-mudahan yang kita mendengar ayat ini Allah berikan kemampuan untuk bisa memahami ayat ini dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari yang insya Allah tinggal sebentar lagi kita akan hadapi bulan Ramadan ya. Makanya kita tadaburi terus ya ayat ini ya. Kita bekali diri kita dengan
ilmu tentu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini kita persiapan lebih baik ya dari tahun kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya ya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun ya. La'alla agar kalian semuanya bertakwa ya. Nah, jadi ada 3 kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama iman, yang kedua asyam, yang ketiga adalah takwa. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang iman, sekarang akan kita bahas merefresh kembali tentang as-shaum puasa. Kemudian nanti insya Allah pertemuan yang terakhir mungkin ya sebelum Ramadan itu berkaitan dengan takwa ya. Dan mudah-mudahan kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah ya, karena takwa ini adalah derajat insya Allah yang paling tinggi. Mana inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi berarti puasa ini adalah sarana untuk bagaimana supaya kita menuju tingkatan derajat di sisi Allah yaitu takwa. Ya mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan pengertian ya. Pengertian puasa, kemudian yang kedua rukun puasa, dan yang 3 menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa ya. Jadi kita berusaha di tahun ini lebih baik yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan puasa ya. Jadi makanya ada 3 hadis yang berkaitan dengan itu. Baik, yang pertama berkaitan dengan puasa ya. Puasa itu bahasa kitanya puasa gitu ya. Apa itu puasa gitu ya. Ya nggak tahu itu bahasanya, kalau pasamannya puasa itu apa gitu. Tapi di Indonesia asyam itu diartikan dengan puasa ya gitu ya. Nah, kemudian asyam, kata asyam dari kata sumu ya apa ya? Sumu ya sumu ya, soma ya sumu, sauman ya, gitu. Artinya menahan. Ya. Jadi diartikan bahwa puasa itu artinya menahan. Asyam, nah gitu makanya dari kata asyam jamaknya itu berpuasa sama ya. Asyam gitu. Itu dari kata asyam. Soma ya sumu, sauman ya. Artinya berpuasa atau menahan diri ya. Menahan gitu ya. Jadi lebih banyak artinya as-shaum itu adalah menahan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan puasa ya. Nah, kemudian berkaitan dengan rukun ya. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam suatu pekerjaan. Makanya kita rukun. Nah, rukun puasa itu adalah termasuk yang paling sedikit ya. Kalau yang rukun sholat misalnya itu ternyata banyak ya. Rukun wudu gitu ya. Kemudian rukun haji ya. Nah, rukun puasa itu hanya ada 2 aja. Yang pertama adalah niat ya. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa gitu ya. Nah, berkaitan dengan niat ini menginikan kembali bahwa niat ini ternyata dalam niat puasa ini harus dilakukan sebelumnya. Kalau untuk puasa wajib ya, sebelum sahur, sebelum subuh ya, sebelum kita mulai puasa di situ kita berniat ya.
Nah, berniat walaupun ada yang menyatakan bahwa dengan kita bersahur saja itu sama dengan niat. Ya, karena dengan bersahur berarti kita mempersiapkan bahwa besok mau puasa. Tapi kita biasanya sudah dilakukan bahkan sesudah tarawehnya. Jadi sudah taraweh kita sudah membaca niatnya gitu ya. Nah, makanya tidak hanya di mulut niatnya gitu kan, tapi sampai ke hati niatnya. Karena niat itu kan artinya qasdusai'in, artinya perbuatan hati ya. Jadi niat itu adalah perbuatan hati. Hati kita siap bahwa kita mau melaksanakan ibadah puasa. Kalau diucapkan itu hanya untuk membantu hati kita, membantu kita. Nah, kayak termasuk di dalam sholat kita kadang pakai usoli ya kan. Nah, usoli ini adalah bukan yang diucapkannya yang penting, tapi adalah yang ada dalam hati kita untuk membantu hati kita bahwa kita betul-betul mau melaksanakan sesuatu. Itulah niat. Ya, niat itu qasdusai. Niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau di mulut bisa aja nggak sesuai dengan hati. Ya. Kalau kita disesuaikan dengan hati. Karena yang utama niat itu dalam hati. Nah, kemudian untuk puasa ini diupayakan sebelum yaitu sebelum puasa ya, sebelum fajar. Ya. Nah gitu, itu niatnya insya Allah kita sudah hafal semua, yang udah tahu ya, bahkan pakai bahasa kita pun sebetulnya nggak apa-apa ya gitu, itu niatnya. Nah cuma nanti ada niat yang 1 bulan, tapi itu kita harus ikut kepada Imam Malik ya. Jadi menurut Imam Malik itu bahwa kita boleh di awal puasa ya, itu ya di awal Ramadan kita niat sebulan ya melaksanakan ibadah puasa, tapi di situ harus ikut kepada Imam Malik. Bahkan kemarin setelah saya tanya berkaitan dengan itu kepada yang lebih ahli, gitu, nah situ memang harus ada ucapan bahwa kita niat puasa 1 bulan Ramadan, niat ittiba ikut sama Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i bahwa kita niat itu ya harian aja gitu ya, harian terus dari paginya kita niat. Karena kalau kita tidak niat itu biasanya kalau ragu-ragu aja, kita nggak sahur nih kan gitu kan, ada timbul keraguan gitu kan. Waduh puasa saya tadi nggak sahur, bilang-bilang lagi kan gitu kan, nggak sahur gitu kan, akhirnya kekuatannya agak kurang. Beda dengan puasa sunnah ya, kalau puasa sunnah ini diupayakan sebelum zuhur gitu. Sebelum zuhur kita belum makan apa-apa dan lain-lain, udah saya puasa aja gitu masih bisa ya. Tapi kalau Ramadan nggak bisa, apalagi waduh saya nggak sahur nih ya gitu ya, gitu. Nggak sahur ya, nggak sahur lah besok nggak puasa ya itu ya. Jadi oleh karena itu makanya kita persiapkan betul sahurnya ya. Makanya di kita ada apa namanya yang membangunkan keliling dan lain banyak ya. Bahkan kita banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan dengan alarm ya kan gitu kan. Ada alarm, ada HP. Cuman kadang-kadang ada juga yang ketika alarm gitu tidur jalan terus gitu ya. Ya alarmnya berkali-kali gitu sampai berdering gitu kan, sampai tetangga aja kedengeran gitu ya. Gitu ya. Tapi yang tidur ya tidur aja gitu. Ya itu ya. Jadi oleh karena itu, karena apa? Karena kadang-kadang bukanya kekenyangan gitu. Saat bukanya balas dendam gitu ya. Nah ini jadi hati-hati nanti saat berbuka, kita jangan sampai begitu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rukunnya yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa yang pertama kan 3 ya. Yang pertama adalah ya makan kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah minum kan gitu. Nah, yang ketiga adalah berhubungan dengan walaupun itu suami istri, apalagi dengan yang lain. Suami istri aja nggak boleh gitu, apalagi sama yang lainnya gitu. Nah ini ya, jadi oleh karena itu 3 yang utama yang membatalkan puasa ya, itu di siang hari. Makanya pada masa Rasulullah ada seorang yang dia kata dia, ya Rasulullah saya celaka kenapa gitu ya. Nah saya katanya melakukan sesuatu dengan istri saya di siang hari. Waduh kamu gimana gitu kan. Jadi kamu harus bayar kifarat kan gitu ya. Nah kifaratnya itu kan berat kan, puasa 2 bulan ya berturut-turut.
Wah ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, di sini sebulan aja udah kayak ini gitu. Nah terus ya udah kalau gitu kamu sedekah yang mudahkan pada 40 fakir gitu kan. Ya Rasulullah saya kan orang tidak ada gitu gimana gitu kan. Ya udah sekarang ini ada kurma nih kamu sedekahkan ya. Kamu tinggal bagi-bagikan aja. Nah kata dia ya Rasulullah tidak ada yang lebih miskin dari saya gitu. Waduh udah miskin udah ini gitu. Nah akhirnya dia malah dapat sedekah satu sisi. Nah baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu hati-hati. Nah kemudian yang membatalkan puasa dan ada juga yang membatalkan pahala puasa gitu ya. Nah kita ada hal-hal yang harus kita hindari ya. Ini ada 3 hadis yang saya catat di sini. Sumbernya saya ambil dari Fikih Sunnah Said Sabiq ya. Itu bab tentang puasa. Ada 3 hadis. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Khuzaimah ya, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Kalau Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafas. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaika fakul inni shaimun Nah ini puasa itu bukan hanya menahan dari lapar dan haus kata Rasulullah. Tapi innama siyam, sesungguhnya puasa itu adalah minal lagwi. Nah, dari lago ya. Warrafas dan rafas ya. Yaitu rafas. Nah, kemudian apa itu lago? Apa itu rafas? Ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian fa'in sabbaka ahadun, barang siapa yang fa'in, maka jika ada salah seorang yang yaitu sabbaka, maki-maki, kita dapat makian gitu ya, dapat mungkin celaan dan lain yang sehingga membuat kita marah kan itu ya, buat kita marah. Au jahila alaika, atau berbuat jahat sama kita. Kok saya nggak berbuat salah, berbuat apa gitu, kok malah dia berbuat jahat sama kita kan gitu. Kemudian apa yang harus kita jawab? Atau ada istilah lain, au jahil itu ngajak berantem. Ada orang yang ngajak berantem. Apa katakan? Fakul ini shaimun, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah berarti di sini lebih cenderung kepada menahan emosi. Ya. Jadi puasa itu berarti tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga dari 3 hal ya. Yang pertama dari lago, kemudian rafas, dan juga tentunya dari menahan emosi. Nah ini yang paling berat ya, yang paling berat menahan emosi. Apalagi berkaitan dengan nafsu ini, yang kata Rasulullah jihadul akbar. Ya. Nah kemudian apa itu lago? Ya. Sekarang kita bahas tentang lago ya. Apa itu lago dan apa itu rafas ya. Saya coba buka dalam Al-Quran. Ternyata al-lago ya. Al-lago itu dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 3. Yang ini sering dibaca kalau saya kadang-kadang dibaca ayatnya ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ayat ketiganya gitu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi akan beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan menghindarkan diri dari lago. Nah, apa itu lago? Nah, ternyata di situ diterjemahkan dalam kitab tersebut perilaku yang tidak berguna ya. Jadi lago itu adalah perilaku yang tidak berguna. Kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Untuk dunia nggak ada, untuk akhirat juga nggak ada gitu. Nah, makanya di bulan puasa itu kita berbanyak zikir ya, berbanyak baca Al-Quran gitu kan. Hati-hati dengan perkataan ya, perkataan apalagi perkataan yang mengandung tidak baik ya. Nah itu jadi lago itu adalah perilaku yang tidak berguna, melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya.
ya, nggak ada gunanya sama sekali. Kemudian yang kedua rofas. Apa itu rofas? Nah, rofas ini ternyata dalam Al-Quran juga ada penjelasan dalam surat Al-Baqarah, ya. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Itu berkaitan dengan haji, ya. Yaitu bahwa faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini kaitannya dengan haji, ya. Ternyata orang yang haji itu juga ada pesan moral yang Allah titipkan, ya, dalam pelaksanaan haji, bahwa kalau kita sudah menetapkan untuk melaksanakan haji, maka jangan rofas, ya, rofas itu. Nah, kemudian satuan situ dilihat artinya apa itu rofas. Ternyata rofas itu adalah berbuat perbuatan yang tidak baik, ya, baik dan nanti jima, ya, di situ diartikan jima, dan perilaku cabul atau yang kotor, ya. Jadi perilaku cabul yang kotor, ya. Kemudian dalam tafsirnya disebutkan bahwa dari kebatilan, ya, atau melakukan perbuatan dari kebatilan, atau ketiga, terutama adalah kalimat-kalimat yang mengandung nafsu, ya, gitu. Itu kalimat-kalimat lebih cenderung kepada untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Makanya sekarang hati-hati juga, mungkin kita akses dengan HP, ya. Saat bulan puasa kita bermain HP, ini hati-hati banget, ya. Ya, hati-hati banget, kita agak kurangi mungkin, ya. Karena kita walaupun mau buka konten agama, karena iklannya macam-macam. Nah, ini iklannya ini, gitu, ya. Nah, iklannya ini yang kadang-kadang, ya, kalau kita kurang-kurang menahan diri, bahkan ngikutin iklan dulu lah, gitu kan, gitu, ya. Ya, bahkan iklan akhirnya muncul lagi yang lain, gitu kan. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, itu ketika kita puasa, ya. Kalau kita, ya, akan lebih bagus mungkin langsung Al-Qurannya aja, gitu, ya. Al-Qurannya di samping juga mengurangi radiasi terhadap badan kita, ya, gitu, ya. Karena di satu sisi HP mungkin banyak manfaatnya buat kita, tapi di satu sisi ada sisi lain yang kurang bagusnya. Terutama dari konten juga kadang-kadang seperti itu. Kontennya sih agama, gitu, tapi iklannya, ya, kadang-kadang pakaiannya kurang rapi, gitu kan. Kurang bahan itu kurang rapi, itu, ya. Nah, itu, ya, sehingga kita akan melihat sesuatu yang akhirnya mengandung sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu, ya, gitu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan lagho dan rafasnya. Nanti bisa dilihat lagi dalam Al-Quran tersebut penjelasannya berkaitan dengan lagho dan rafasnya. Nah, kemudian kaitannya dengan lagho tadi tambahan bahwa yang tidak berguna ini ternyata di situ dalam tafsir disebutkan, yaitu berkaitan dengan kebatilan, ya, al-lagho itu, ya. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan syirik, kemaksiatan, dan hal-hal yang tidak berbeda yang menyangkut perkataan dan perbuatan, ya. Jadi lagho ini ternyata tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan. Jadi lagho itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, baik perkataan ataupun perbuatan. Karena perkataan kita pun ternyata amal, ya. Jadi kita berbicara itu beramal, kita berbuat. Berapa kata satu hari yang kita ucapkan, ya kan? Nah, ucapan itu semuanya tercatat dalam surat Qaf, surat ke-50. Di sana ada ayat yang mengatakan bahwa wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan melainkan ada yang mencatatnya. Jadi terekam semuanya. Semua perilaku kita rekam, ya. Bahkan kita duduk di masjid ini akan menjadi saksi buat kita, ya, gitu. Jadi semuanya ternyata ada saksi. Bumi yang kita pijak itu jadi saksi. Bahkan kaki kita, ya, kaki kita akan menjadi
sebagai saksi ya. Karena kaki nggak bisa ditinggal kan gitu ya. Kecuali kalau kakinya ditinggal, biar nggak ada saksi, kakinya tinggal dulu kan gitu. Nggak bisa ya. Dalam surat Yasin yang sering kita baca bahwa suatu ketika, suatu hari bahwa mulut itu ditutup rapat. Ya. Jadi nanti bisa jadi kita tidak bisa bicara lagi. Ya. Mulut-mulut kita ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Suatu hari, al-yawma satu hari ya. Nakhtimu ala afwahihim ya. Ditutup rapat mulut-mulut mereka afwahihim. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka gitu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi syahid, menjadi saksi yaitu kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Berarti yang kita kerjakan kaki menjadi saksi. Ingat, kaki ini saksi, jadi saksi menurut ayat itu ya. Kemudian tangan kita yang berbicara. Ternyata ayat ini sudah terjawab sekarang gitu. Masa sekarang gitu kan. Jadi bukan hanya di akhirat gitu kan. Di akhirat iya nanti juga ya. Nah itu sekarang pun ternyata di zaman sekarang yang berbicara sekarang banyak tangan ya kan. Makanya hati-hati kita kadang-kadang ya. Makanya ada lomba ketik cepat gitu kan. Nah ternyata kalimat itu kadang-kadang. Nah itu hati-hati, apalagi itu terekam semuanya ya. Kita ngatain melalui melalui media ya kan. Nah itu terekam semuanya kan gitu ya. Bahkan datanya ada, bisa dilacak kan gitu ya. Yang sudah dihapus pun ternyata masih dilacak, masih bisa kan gitu ya. Nah itu terekam. Nah ini untuk menunjuk bahwa ternyata sekarang pun ada teknologi yang begitu hebat untuk merekam semua aktivitas kita, baik perkataan dan perbuatan. Makanya dengan gambar itu kan kata-kata bisa direkam, ya. Kemudian perbuatan pun, gerak kita pun masih bisa direkam. Nah ternyata Allah yang lebih hebat, ya tentunya lebih canggih, ya, yang diamanahkan kepada malaikat untuk mencatat kita, ya semuanya. Bahkan setiap kita kan ada malaikatnya yang terus kemanapun kita pergi akan tercatat. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dua itu yang utama yang kita berusaha untuk menghindarkan diri dari dua, bahkan tiga ya kalau dalam hadis tadi. Yang pertama lago, ropas, dan juga mengendalikan emosi. Kemudian hadis berikutnya yang kedua, wa malam yada qaula zur wal amalabi falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini hadis dari jamaah. Hadis jamaah itu artinya yang meriwayatkannya banyak gitu ya. Tapi kecuali Muslim katanya, berarti yang lainnya. Dari Abi Hurairah. Barang siapa yang tidak mampu mencegah dari perkataan yang tidak baik dan ma'amalabi, yaitu berbuat dari perkataan itu, falaysa lillahi hajatun, maka tidak ada butuh Allah kepada ayyada ta'amahu wa syarabahu, ya. Nah, kepada menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Nah, al-qaula zur ini ada penekanan kepada perkataan. Makanya berarti lebih hati-hati dengan qaula zur ya. Artinya perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang menyakitkan ya. Perkataan yang membuat mengundang birahi dan lain-lainnya. Kita kadang-kadang kalau ngobrol kadang-kadang senang tuh ngobrolin yang begitu, kadang-kadang gitu terus gitu kan. Nah, itu bumbu dalam kehidupan ya. Bumbu dalam obrolan kadang-kadang ngomong itu kan, kadang-kadang itu tetap seru kan gitu ya. Iya, ya, apalagi di kalangan ibu-ibu kadang-kadang lebih ini lagi gitu. Ya baik, jadi oleh itu, nah ketika kita berbicara berarti kita hati-hati ya. Gitu. Nah kemudian yang terakhir yaitu hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah ya.
Ruba shaimin laisa lahu min syamhi ilal ju', yaitu betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah itu ya, jadi itu ini, jadi hati-hati, kita udah berlapar-lapar, berhaus-haus dari pagi sampai sore, sampai buka, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa ya. Hanya gugur dari kewajiban bisa jadi ya, tapi kita tidak mendapatkan pahalanya. Karena pahala puasa ini ibadah yang Allah tidak sebutkan berapa banyak pahalanya ya, gitu. Jadi kalau yang lain kan disebutkan, misalnya kita sholat berjamaah yaitu 27 ya. Melakukan amalan di bulan puasa itu masih disebutkan ya kan gitu ya. Pahala yang wajib ya dibalas dengan 70 kali lipat gitu. Nah, termasuk berarti puasa dilipat gandakan gitu ya. Jadi oleh itu puasalah tetapkan Allah, nanti Allah yang akan balas. Ini puasalah ibadah yang sangat penting ya. Karena ibadah puasa adalah termasuk ibadah rahasia ya. Kalau sholat kan kelihatan gerakannya kan gitu ya. Kalau puasa kelihatannya nggak kelihatan ya. Hanya mungkin kelihatan lemes, kan bisa aja orang pura-pura lemes gitu. Aduh saya lemes gitu. Padahal dia habis dari warteg gitu. Lemesnya karena kekenyangan bisa jadi. Bapak lemes banget, iya nih puasa saya. Itu ngaku bisa aja ya. Jadi yang tahu kita puasa atau tidak hanya kita sama Allah. Istri kita di rumah bisa dibohongi enggak? Bisa, ikut sahur bareng gitu kan, ikut sahur bareng gitu. Tapi begitu kita keluar rumah, itu ya. Nah itu ya, jadi oleh karena itu puasa adalah ibadah yang sangat rahasia ya. Kalau haji masih kelihatan kan gitu ya. Ya apalagi bareng-bareng ya. Kalau di kampung saya yang hajinya satu orang, yang nganternya 2 bis. Termasuk saya waktu kecil ikut itu. Tapi pulangnya ke Taman Mini gitu. Dan naik 2 bis gitu. Tapi seru juga. Nah tapi kalau puasa ini betul-betul ibadah rahasia ya. Hanya kita dengan Allah yang tahu ya. Bahkan mungkin saya mau minum sampai menyelam gitu kan itu ya. Menyelam bisa aja gitu, tapi Allah tidak bisa mengerti. Berarti disitulah ya kedekatan kita dengan Allah itu diharapkan nantinya dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Sebetulnya mengajarkan berkaitan dengan ihsan. Jadi puasa ini lebih cenderung kepada ihsan, sehingga kita dimanapun nanti berada kita seolah ada yang mengawasi kan. Kita dalam ibadah itu kan kita berihsan, yaitu seolah-olah kita melihat Allah kalau bisa, kalau enggak kita dilihat oleh Allah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh itu dari hadis ini mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita ya. Ibadah puasa kita makanya tinggal beberapa hari lagi. Nah kita buka-bukalah ya, mungkin di rumah ada buku tentang puasa, dibuka-buka lagi terus gitu ya. Nah saya pun ini mau kesini ya alhamdulillah semalam coba lihat lagi ya, lihat di Al-Quran, lihat di buku-buku fikih kan. Nah itu ya, jadi oleh itu yang bisa disampaikan. Jadi ada 3 hal yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian 2 rukun puasa, ada 2, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kita berusaha menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa ya. Bahkan kemarin saya dapat dari pengajian, alhamdulillah Pak Guru juga ikut, yaitu yang membatalkan pahala puasa gitu ya. Dan kemarin ada di video itu ya, itu bahwa yang batal puasa itu ada 6 ya. Yang pertama ghibah, hati-hati ghibah ya. Yang ghibah itu ngomong kesalahan orang lain ya. Bisa juga bohong kan itu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya. Kalau yang benarnya adalah anonima ya gitu ya. Nah itu adalah kan ini benar gitu kan ya, tapi benar juga kita kejalkan orang gitu ya, nggak boleh kalau misalnya itu. Tapi kemudian al-kizbu ya, kizbu itu dusta, hati-hati dan perkataan dusta. Nah kemudian yang 4 melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, makanya
tadi nanti lihat konten apa namanya di HP itu hati-hati yang kita. Kemudian sumpah palsu, ya. Dan yang terakhir adalah al-qaulazur, ya. Perkataan yang kotor, ya, itu al-qaulazur. Nah, mudah-mudahan kita dibekali dengan ilmu ini, kita berusaha untuk hati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa, ya, atau minimal mengurangi, ya, gitu. Nah, mungkin nggak habis tapi terkurangi, gitu ya. Yang mestinya dapatnya 100, dapatnya hanya 10, gitu kan. Jadi, nah, kalau perlu kita tetap dapat 100. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah lebih dari 30 menit, ya. Nah, gitu, kalau ada yang mau bertanya silakan atau mau menambahkan. Ya, baik, silakan Pak Haji. Ada nggak perbedaan di antara Nabi sebelumnya dengan umat Nabi Muhammad tentang puasa, ya, baik, ya. Nah, dalam Al-Quran tadi bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Islam, tapi ternyata diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya. Sebagaimana puasa ini ternyata telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, ternyata puasa orang Yahudi juga sebetulnya, ya. Artinya Yahudi kan Nabi Musa, ya. Nabi Musa, kemudian orang Nasrani juga, Nabi Isa, itu ternyata ada kewajiban puasa. Bahkan puasanya lebih dari 30 hari, lebih dari 1 bulan. Nah, gitu, ya. Jadi kalau gitu, jadi oleh itu sejarah puasa ini bisa jadi dari zaman Nabi Adam, ya. Bahkan ini aja diperintahkan, ya. Siapa ibunya Nabi Isa, Maryam, ya. Nah, Maryam pun ternyata diperintahkan untuk puasa saat dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia kebingungan gimana nanti kalau masyarakat bertanya tentang anak ini. Akhirnya dia disuruh berpuasa. Nah, cuman di situ apakah 1 hari atau berapa hari kan puasanya? Udah, pokoknya tidak bicara. Nah, puasa tidak bicara, ini jauh lebih berat. Bisa nggak kita puasa tidak bicara 1 hari aja? Nggak ngomong, diam aja. Di rumah diam, ditanya sama istri, kok diam aja? Nggak ngomong. Kalau saya puasa gitu kan, itu. Nah, puasa ngomong juga. Itu beratnya. Nah, ini jadi ternyata puasa itu ada perbedaannya, ya, gitu, ya. Jadi oleh karena itu puasa tetap puasa ini diwajibkan. Bahkan kemarin juga ada informasi bahwa ternyata mereka lebih dari 30 hari, bahkan ada 40 hari, ada 50 hari, kan, ya. Nah, kalau puasa Daud apalagi, ya. Berarti puasa Nabi Daud itu 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kalau ada 355 hari, ya. Kalau hijrah itu kan 355 kalau salah. Nah, itu 350 atau 360 aja gitu kan, gitu. Berarti kan dia lebih dari 100 hari, ya. Puasa Nabi Idris itu yang di belum pernah dengar. Ya, mungkin Pak Guru sama Ustadz Maulana itu hanya puasa, hanya buka di hari Tasik. Nah, gitu. Berarti ada 5 hari dia. Berarti dia 350 hari. Kalau ada 355, 5 hari kan kita ada 5 hari yang kita tidak boleh puasa. Hari Tasyrik 3 hari, Idul Fitri, Idul Adha 2 hari. Berarti 5 hari kita nggak boleh haram. Tapi juga ternyata kalau di kita ada puasa yang kita juga makruh sebetulnya. Kalau puasa hari Jumat, itu ada dalam hadis kalau kita puasa hari Jumat, ya, itu sebetulnya tidak dianjurkan, ya, kecuali kalau diiringi, ya, diiringi dengan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, gitu, ya. Jadi ada pengiringnya karena termasuk Saidul Ayam, kan, gitu, ya. Hari-hari itu, ya. Hari berarti hari beribadah supaya ibadahnya lebih kuat. Ya, apa-apa kalau itu kan hari-hari nasi Jumat. Nah, itu kan berarti kan ngiringi Yaumul Bid, ya.
Yaumul Bid 3 hari di tiap bulan Hijriah ya. Nah itu kita kan disunahkan 3 hari di pertengahan ya. Bahkan ada sunahnya lagi 3 hari di awal sebetulnya, 3 hari di akhir. Cuman jarang yang melakukannya. Nah kalau 3 hari di awal, 3 hari di akhir udah 6 hari itu ya. Karena di akhir dengan awal ketemu kan, berarti 6 hari itu kan. Nah kemudian tambah 3 hari jadi 9 hari. Ya, itu kalau kita mau puasa minimal berarti puasa sunnah itu 9 hari ya. Kalau Senin Kamis berapa hari ya? Senin Kamis juga ternyata kalau ada 4 Ahad berarti kan ada 8 ya, 8 hari. Ya baik ya, itu berkaitan dengan puasa. Jadi puasa sebelum Nabi Muhammad itu memang ada perbedaan ya gitu. Ya baik, mungkin itu Pak Haji ya. Oh itu mah tingkatannya, berkaitan dengan tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali ya. Nah insya Allah pada kesempatan lain kita kaji karena itu juga harusnya. Itu tingkatan orang yang berpuasa. Ada yang puasa awam ya, puasa khawas, ada khalsul khawas ya. Puasa awam itu ya hanya menahan lapar dan haus ya. Tapi kalau udah mulai khusus ya, yang ini yang tadi disebutkan ya gitu ya. Nah kemudian kalau khalsul khawas itu berkaitan dengan hati. Hati tidak berpaling dari Allah. Nah, itu yang lebih berat memang gitu ya. Nah, itu berkaitan puasa hati. Nah, hati kita ini ya supaya tetap istiqomah. Nah, ini berat. Kayak itu tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Itu ada. Nah, itu ya. Tapi itu bukan puasa sunnah ya. Puasa wajib itu malah. Puasa wajib terpaksa. Tawakufan kita biasanya tawakuf itu diisi dengan apa namanya? Selama ini belum ada ya Pak Ili ya. Yang kita tawakufan ya biasanya kita menjelang Ramadan bukan tawakufan tapi kita adalah terhib ya. Terhib Ramadan ya. Kita menyambut Ramadan. Nah, kata tawakufan itu kan tawakuf dari kata wakaf berhenti. Sebetulnya saya masih gimana ya tawakufan ini kok muncul tawakufan nanti ya tawakufan kok berhenti gitu ya, berhenti sementara katanya gitu ya. Makanya kita lebih cenderung kepada tarhib ya. Tarhib itu kan menyambut ya, menyambut datang bulan suci Ramadan. Nah insya Allah kita minggu sekali lagi Sabtu besok. Nah kalau mau tawakufan ya paling Sabtu besok ya boleh ya, kita mau tawakufan, kita bersyukur. Ya mungkin nanti dari rumah ada yang punya kopi bawa kopi ya, ada saya bawa airnya gitu kan ya, boleh ya insya Allah. Nah itu kita bahas berkaitan dengan takwa nanti ya. Ya itu ya, tapi kita ya nanti Pak Guru bawa insya Allah ya. Di sini itu bisa ngerjain. Ya boleh ya kalau itu selama tidak memberatkan, tapi memang harus ikhlas ya, semuanya kita ikhlas ya. Karena ya itulah berkaitan dengan, jadi bukan tawakufan kalau di kita yang selama ini ya Pak Yuli ya, Pak Budi mungkin ya gitu ya. Tapi kita seringnya adalah terhib ya. Jadi yang kita biasakan kebaikan yang menjelang Ramadan yaitu dengan terhib ya. Terhib yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan apa? Silaturahmi kan itu ya. Nah dengan silaturahmi tentunya kita di dalamnya ada ketemu ya, bertemu dan ada saling maaf memaafkan ya gitu ya. Kemudian juga tambahan ilmu juga misalnya terhib itu kan, karena ada materi yang disampaikan ya. Di samping mungkin ya memang ada makan dan minum gitu yang biasanya. Karena tidak makanan aja. Kalau kita ngasih makanan pasti ditanyain minumnya. Tapi kalau minuman jadi tanya mana makanannya gitu. Tapi kalau makanan pasti tanya minumnya. Ini ada makanan kok ada minumnya gitu ya. Ya makanya itu ternyata sama dengan ketika kita BAB ya kan gitu ya. Nah BAB itu ternyata kalau kita buang air besar pasti yang kecil ikut, ya kan? Tapi kalau buang air kecil belum tentu yang besar ikut, gitu.
Dan itu juga kaitannya dengan masukan ke dalam tubuh kita ya. Makanya ada cerita, tapi mungkin udah nambah lagi nih. Cerita tentang Abu Nawas ya. Nah, insya Allah pertemuan dia akan datang aja itu kajiannya panjang lagi. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita dan Allah panjangkan usia kita untuk bisa sampai ke bulan Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi Sa'bana wa balighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.